Shalom Sobat ICC, kembali lagi dalam devotion pada hari ini. Kita tidak terasa bahwa kita sudah memasuki tahun yang baru, dan kita mau memulai tahun ini dengan strong. Dan kita percaya bahwa untuk menjalani tahun ini kita butuh yang namanya hikmat. Kita percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar suara Tuhan dan menerima hikmatnya. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa kita adalah anak-anaknya. Dia adalah Tuhan yang memberikan dengan murah hati karena Dia mengasihi kita. Namun masalahnya, hikmat bukanlah sesuatu yang sulit dicari. Tapi kita sebagai penerima, bagaimana kita dapat menjadi penerima yang baik akan hikmat tersebut. Biar hari ini kita bisa belajar bahwa bagaimana kita dapat menjadi penerima yang baik, sehingga kita dapat menjalani tahun ini dengan bijaksana. Dikatakan dalam Amsal 1 ayat 20-21 dikatakan, hikmat berseru-seru, nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Artinya, saudara, hikmat sangat mudah untuk didapat. Dia berseru-seru. Artinya Tuhan berbicara, ingin berbicara kepada kita setiap saat dimanapun. Nah, pertanyaannya bukan bagaimana kita bersungguh-sungguh mencari hikmat, tapi bagaimana kita dapat membuka telinga kita dan menerima hikmat itu, sehingga hikmat itu dapat bertumbuh dalam hidup kita. Kita percaya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, dan hikmat yang daripada Tuhan ialah firman Tuhan. Namun bisa dibilang hikmat tidak bisa instan, butuh proses seperti benih yang ditanam, butuh waktu untuk berakar, bertumbuh, lalu berbuah. Maka itu Yesus dalam kitab Lukas memberikan perumpamaan bagaimana hikmat atau firman Tuhan digambarkan seperti benih. Dalam Lukas 8 ayat 11 dikatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Agar kita mengerti bahwa masalahnya bukan dari benih itu, tapi bagaimana kita sebagai tanah menerima firman itu. Diceritakan dalam ayat yang keempat sampai ke yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota menggabungkan diri pada Yesus, ia berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama menghipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah itu berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya sikap kita penting bagaimana kita menerima firman Tuhan atau hikmat itu, agar firman itu dapat masuk dalam hati kita, berakar dan berbuah. Ada 4 poin di sini, saudara. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang lalu dimakan burung-burung. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu di dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang kedua, jatuh di tanah berbatu-batu, menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang sedang mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang ketiga, jatuh di semak berduri, terhimpit kekhawatiran dan kenikmatan hidup. Di ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan yang keempat, kita mau jadi yang seperti ini, saudara, di mana kita jatuh di tanah yang subur benih itu dan berbuah 100 kali lipat. Di ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya tanah yang subur artinya bisa menghindari 3 tanah itu yang buruk itu. Nah, apa yang kita harus lakukan agar kita dapat menjadi penerima hikmat yang baik?
dari ayat yang kita baca, ada 4 poin. Yang pertama, prioritas. Yaitu di era yang penuh informasi ini, saudara, kita dihujani dengan banyak suara dari luar akan berusaha mengganggu pikiran dan perasaan kita. Sama seperti jika tanahnya kering, sangat mudah untuk dicuri oleh burung-burung dan dimakan iblis. Artinya kita berbicara suatu prioritas, bagaimana suara yang mana yang kita mau dengar. Apakah suara firman Tuhan atau suara dari dunia ini? Dan kita harus tahu yang mana yang terlebih dahulu kita prioritaskan. Yang kedua, pengertian. Diperlukan pengertian mendalam akan firman Tuhan. Dalam tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu, benih itu tidak dapat berakar karena kita tidak memiliki pemahaman yang dalam akan firman Tuhan. Maka itu diperlukan perenungan, pendalaman firman Tuhan agar kita tidak salah mengartikan firman Tuhan sehingga penerapannya tidak salah dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu penting akan firman-Nya kita masuk dalam iClick, kita mengikuti kelas pengajaran, mencatat ibadah firman Tuhan yang diberikan hari Minggu sehingga penerapannya kita bisa berakar dan tidak dihimpit oleh batu-batu. Yang ketiga, perasaan. Hal-hal duniawi ini menyebabkan kekhawatiran yang menyebabkan kita terdistraksi karena perasaan kita termakan oleh hal-hal dunia. Agar keputusan kita tidak dipengaruhi perasaan, karena perasaan kita bisa berubah-ubah. Sehingga dikatakan tadi semak duri, saudara. Artinya buahnya tidak matang. Jadi Tuhan menginginkan apapun perasaan kita tetap teguh untuk melakukan firman Tuhan. Diperlukan komitmen untuk terus bisa setia dalam firman Tuhan, komitmen untuk terus tertanam dalam komunitas dan ibadah, agar firman dapat berakar dan berbuah dalam kehidupan kita dengan matang. Yang keempat, tanah yang subur, artinya ada pujian. Menjadi bahwa Tuhan adalah sang penabur benih, dan benih yang ditaburkan oleh Tuhan adalah benih dengan kualitas terbaik. Semua benih yang sama. Tuhan yang sanggup memberikan benih yang the best of the best. Sehingga kita dapat menerima dengan iman, menyatakan bahwa kebesaran Tuhan, benih ini bisa berbuah 100 kali lipat. Bukankah ini yang kita mau dalam kehidupan kita, saudara? Hikmat yang tertanam, berbuah 100 kali lipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini, agar di tahun ini dapat menjadi tanah yang subur dan siap ditabur dengan hikmat firman-Mu. Saat ini kami buka hati kami, agar kami dapat memprioritaskan Engkau. Kami ingin belajar lebih akan firman-Mu, berkomitmen untuk terus tertanam dan mengakui kebesaran-Mu. Karena Engkau sanggup mengubahkan kami, sehingga kami bisa berbuah 100 kali lipat. Menjadi terang dan berkat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami selalu mencari hikmat-Mu, agar kami memiliki hidup yang bijaksana di tahun ini. Di dalam nama satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa di devotion selanjutnya.